Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-35. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-35. Rakyat Aleluwu nampak bersedih akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, mereka akan kehilangan semua pemimpin mereka. Batara Latu, We Datu Sengeng, dan We Tendri Abeng akan berangkat menuju ke Kerajaan Langit. Di Kerajaan Langit sendiri juga telah menunggu calon suami dari We Tendri Abeng. Sedangkan Saweri Gading akan pergi berlayar menuju ke Alecina. Sebelum Saweri Gading berangkat, maka tentu dia memerlukan perahu untuk berlayar. Sayangnya, perahu Tanete Manurung yang sebelumnya digunakan Batara Latu telah dikembalikan ke Kerajaan Langit. Maka tak ada cara lain selain membuat lagi satu perahu yang baru. Perahu itu bernama Walen Renge. Perahu ini dibuat dengan desain yang mirip dengan perahu Tanete Manurung. Proses pembuatan perahu ini memerlukan waktu sampai sebulan. Itu pun tentu berkat izin dari sang Patotoe, sehingga pembuatannya terbilang cukup cepat. Jika tanpa izin sang Patotoe, maka proses pembuatan perahu ini bisa makan waktu hingga bertahun-tahun. Singkat cerita, selesailah perahu Walen Renge ini dibuat. Seluruh barang-barang dan hadiah yang akan diberikan kepada pihak Alecina pun dan perlengkapan lainnya juga telah dinaikkan di atas kapal. Saweri Gading pun bersiap untuk berlayar. Dengan ritual adat yang dipimpin oleh Puang Matoa, Saweri Gading beserta kru kapalnya berjalan dengan gagah menuju ke perahu Walen Renge. Namun, ketika hendak menaiki perahu tersebut, tiba-tiba perasaannya langsung terenyuh. Saweri Gading segera berbalik dan menatap kedua orang tuanya yang menangis menyaksikannya. Saweri Gading pun tak kuasa menahan air matanya. Dia menangis sedih meratapi kepergiannya. Tentunya ini adalah kali terakhir dia menginjakkan kaki di Aleluwu ini. Setelah pergi, dirinya tidak akan pernah lagi kembali ke tanah kelahirannya ini. Dia pun juga tidak akan pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya, dan tentunya We Tendri Abeng. Ini adalah pertama kali Saweri Gading menangis semasa hidupnya. Sebelum-sebelumnya, dia dikenal tegas dan perkasa. Dia dikenal sebagai manusia yang kuat dan tidak pernah bersedih sedikit pun. Namun, apalah daya, Saweri Gading sekalipun hanyalah manusia biasa yang meneteskan air matanya kala tak mampu menahan kesedihannya. Berlayarlah nak, semoga terus terjaga semangat juangmu. Semoga kelak keturunanmu bisa kembali dan memimpin Aleluwu. Demikian ujar We Datu Sengeng sambil meneteskan air matanya. Saweri Gading hanya mengangguk. Dia tidak boleh berlama-lama lagi. Segera dia menaiki perahu kebesarannya itu. Dengan gagah, Saweri Gading berdiri dan memerintahkan para awak kapalnya serta ratusan perahu kecil yang akan mengawalnya untuk memulai perjalanan. Mulai dari sini, Saweri Gading telah resmi meninggalkan tanah kelahirannya. Para warga Aleluwu pun menangis sejadi-jadinya, melepas kepergian raja mereka. Saweri Gading tidak lagi menatap ke belakang. Pandangannya lurus ke depan. Layar telah terkembang, maka tidak ada lagi kata mundur walau hanya sekedar memandang ke belakang. Perlahan-lahan, rombongan kapal tersebut pun semakin hilang dari pandangan. Maka berlayarlah Saweri Gading. Tentu saja We Datu Sengeng maupun We Tendri Abeng juga ikut menangis menyaksikan momen tersebut. Meski demikian, Batara Latu mencoba untuk menguatkan istri dan putrinya tersebut. Sekarang saatnya mereka bertiga untuk pergi ke Kerajaan Langit. Tinggallah Aleluwu dalam keadaan yang kosong, hampa tanpa pemimpin. Di tengah pelayarannya, Saweri Gading memutuskan untuk menepi sejenak.
Segera dia memerintahkan burung pembawa pesannya untuk kembali ke istana Aleluwu untuk melihat kondisi istana di sana. Apakah kedua orang tua dan saudara kembarnya ini telah berangkat ke istana Boting Langi atau belum? Maka dengan secepat kilat burung tersebut langsung menuju ke Aleluwu. Burung tersebut menyampaikan pesan bahwa Saori Gading tidak akan melanjutkan pelayarannya sebelum orang tua dan saudara kembar emasnya ini naik ke Boting Langi. Maka berkabarlah Wetendri Abeng bahwa mereka akan naik ke Boting Langi di siang hari nanti. Segera burung pembawa pesan tersebut kembali dan menjelaskan perkataan Wetendri Abeng kepada Saori Gading. Bersama dengan burung itu, terdapat pula sebuah ikat pinggang yang tak lain adalah milik Wetendri Abeng dan nampaknya telah diberikan kepada Saori Gading. Singkat cerita, tibalah esok hari dan tibalah saat di mana bumi mendadak menjadi gelap gulita. Namun kali ini tidak terdengar suara guntur maupun petir. Sebaliknya, kondisi bumi terasa sangat damai kala itu. Maka perlahan-lahan naiklah Batara Latu beserta istri dan anaknya menuju ke Boting Langi. Wetendri Abeng sempat melihat perahu Saori Gading dari kejauhan. Dia tak kuasa menahan air matanya kala menyaksikan Saori Gading ternyata benar-benar menunda pelayarannya demi melihat kepergiannya dan kedua orang tuanya. Tak ayal, tangisan Wetendri Abeng itu menjelma menjadi hujan yang menyirami daratan dan laut Aleluwu. Air hujan itu juga turut membasahi Saori Gading beserta para kru kapalnya. Sejak saat itu Saori Gading pun memberikan gelar La Petu Peruk dan La Melek Cita, yang artinya si paling tega dan yang sampai hati, kepada Wetendri Abeng. Saori Gading perlahan-lahan mengikhlaskan saudara yang dicintainya ini untuk pergi ke kerajaan langit dan akan menikahi orang lain di sana. Setelah kepergian Wetendri Abeng dan kedua orang tuanya, maka bergegas pula Saori Gading berlayar dengan kecepatan penuh. Mereka telah mantap menuju ke Alecina. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-35. Kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silakan stay tune terus di channel ini, oke? Sambil menunggu teman-teman bisa menonton video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.